Ayo! Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pria kaya raya yang tinggal di Hyderabad bernama Rao. Rao tidak menyadari bahwa di kehidupan yang lalu, Rao rela meninggalkan kemewahannya dan menyamar menjadi orang miskin selama 2 bulan demi cinta gadis desa. Pada kehidupan sebelumnya, Rao tewas kecelakaan. Sialnya, di kehidupan sekarang, Rao pun dikejar oleh takdir kematiannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota Hyderabad pada tahun 1977. Pada hari itu, Radha dan Krishna menikah berkat perjodohan orang tua. Mereka berpacaran setelah menikah dan hubungan mereka terlihat harmonis. Radha bekerja sebagai kepala operator di salah satu perusahaan konveksi ternama di Hyderabad. 1 tahun berlalu, mereka telah dianugerahi seorang putra yang bernama Rao. Kehadiran Rao membuat hidup mereka nampak sempurna. Di ulang tahun Rao yang ke-6, mereka menginginkan Rao menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan dunia. Suatu hari, Krishna akan menyiapkan makan malam spesial untuk Radha. Hanya saja, Radha tergoda dengan minuman impor dan lebih memilih bermabukan bersama rekan kerjanya. Krishna pun terlihat kesal melihat Radha sering pulang tengah malam. Radha menyadari bahwa secara tidak langsung Krishna ingin Radha berhenti minum. Di hari berikutnya, Radha pun minta saran cara untuk membuat wanita terkesan dan tidak marah lagi. Teman Radha memberitahu, alih-alih hanya berkata minta maaf, lebih baik hadiahi Krishna sesuatu. Hadiah tersebut harus menjadi sesuatu yang Krishna cintai. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tanpa sengaja, Krishna melihat Radha sedang bersama wanita. Sejak saat itu, Krishna mulai jaga jarak tanpa Radha tahu alasannya. Rumah tangga mereka pun menjadi tidak harmonis lagi. Dahulu, Krishna adalah penari tradisional yang berbakat dan Radha akan memberikan hadiah yang Krishna sukai. Di saat ingin memberikan hadiah, secara mengejutkan, Krishna akan mengajukan gugatan cerai karena selama 6 tahun Radha tidak pernah berubah. Dengan terkejut, Radha terdiam 1000 bahasa. Di tanggal 14 Februari 1983, mereka tidak menyadari bahwa oli remnya mengalami kebocoran. Rao pun tidak menemukan orang tuanya karena mereka telah pergi ke pengadilan. Pada hari itu, Rao merasakan hal yang aneh di rumahnya. Mulai dari udara yang dingin, api suci yang padam, dan beberapa ikan yang tumbang. Gak lama kemudian, Radha yang ingin menjelaskan kesalahpahaman Krishna malah tidak fokus menyetir hingga menabrak mobil yang sedang terparkir. Radha!
Tepat jam 10:20 mereka tewas di tempat. 30 tahun kemudian pada tahun 2013, Rao yang masih membujang telah berhasil mewujudkan impian orang tua mereka. Rao menjadi salah satu pengusaha tersukses dan terkaya di India. Di kota Mumbai, Rao mendapatkan penghargaan tertinggi dari presiden karena mampu mengurangi angka pengangguran di Hyderabad. Pulangnya tanpa disangka, Rao begitu terkejut melihat pemuda yang mirip sang ayah. Dia adalah Arjun, lahir di Mumbai namun kuliah di Saferus Hyderabad jurusan manajemen. Secara diam-diam, Rao pun ingin berselfie dengan Arjun. Melihat hal itu, Arjun nampak geli dan panik. Oh, halo. Arjun yang masih perjaka tidak sudi menyerahkan kehormatannya dengan seorang gadun walaupun diberikan apartemen sekalipun. Misunderstand చేసుకోవద్దు. హలో బుగ్గ రాసుకొని క్యాజువల్ గానా. Sesampainya di Hyderabad, Rao yang ingin minta maaf berencana mengantarkan Arjun pulang. Arjun yang takut tergoda berusaha menghindarinya. నాగార్జున గారు నేను నో ఐ రిమెంబర్ యు. Di kediaman Rao hanya Badi yang menjadi teman tidurnya saat ini. Rao menyadari jika ayahnya terlahir kembali, maka seharusnya sang ibu pun berada di tempat yang lain. అసలు నమ్మేవాడే కదా తెలుసా. Sejak saat itu, Rao mencari ke berbagai tempat untuk menemukan ibunya. Suatu hari di perempatan lampu merah jam 10:20, Rao pun melihat wanita yang mirip ibunya. Dia adalah pria, mahasiswi ekonomi di kampus Teresa Hyderabad. Rao yang tercengang mengikutinya sampai ke toko buku. Tanpa diduga, pria ingin membeli buku cerita yang dipegang oleh Rao sebagai hadiah ulang tahun keponakannya. No, మీకిప్పుడు దీని తర్వాత ఏంటి ప్లాన్ అంటున్నా. Pada saat itu, teman pria ingin cepat pulang karena besok adalah ujian ekonomi marginal. Bagi Rao, mata kuliah tersebut begitu mudah dan akan mengajarkan cara cepat menguasainya. Pria pun begitu senang karena sekarang telah mengerti dengan jelas. Oh my god, first time నేను ఎకనామిక్స్ పాస్ అవుతున్నా. Rao siap mengajarkan mata kuliah yang lain jika dibutuhkan. Teman pria merasa curiga karena Rao adalah gadun yang baru dikenal dan mengajak pria untuk segera pulang. Bye ma, bye. Di hari berikutnya, tepat jam 10:20, melihat pelangi begitu indah, Arjun mengabadikan momen tersebut. Tak disangka, pria pun melakukan hal yang sama. May the Lord be praised, child. Idiots, మీ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. Kemudian, rektor kampus begitu kecewa melihat prestasi akademik yang buruk untuk Arjun dan kawan-kawan. Terlebih lagi, sebagai ketua serikat mahasiswa, Arjun belum mendapatkan sponsor untuk acara festival tahunan kampus. Say, what the heaven are you doing here? Sesudahnya, Arjun yang sedang mencari sponsor tercengang melihat Rao berada di majalah sebagai pebisnis tersukses di tahun ini. All your hard work and the cash we paid, everything paid off. Gak pakai lama, mereka pun datang ke kantor Rao dengan berhayal akan diberikan 10 juta rupiah sebagai dana sponsor. స్టోల్ కి చాయిస్ ఏమి ఉండదు పద. Sialnya, mereka diusir secara tidak hormat karena mencoba minta sumbangan tanpa proposal. Melihat Arjun diusir, dengan spontan Rao menghajar asisten pribadinya yang bernama Giri. చాలా మంది దగ్గర ట్రై చేసాము. Mengetahui Arjun ditolak oleh puluhan sponsor dan sedih melihatnya panas-panasan, secara mengejutkan Rao memberikan cek senilai 1 miliar rupiah. Hal itu membuat mereka seperti mendapatkan durian runtuh. Rao pun tidak segan akan membantu Arjun jika dibutuhkan. Sampai saat ini Arjun beranggapan bahwa Rao sedang jatuh cinta dengannya. సార్ బైక్లు వస్తున్నాయి సార్. Dari uang pemberian Rao, mereka pun bersenang-senang di klub malam dan bermabukan. Sialnya, dalam perjalanan pulang, mereka ditangkap polisi karena mabuk dan tidak memakai helm.
సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక్క ఫోన్ కాల్. ఇది రెండు కూడా తీసేస్తాన్రా. ధర్మ రోడ్డు డివైడర్ కంటే. Sebagai asisten inspektur, Dharma memarahi para mahasiswa dan tidak segan meludahi minumannya untuk mereka minum. అని చెప్పి దొంగలంటే పోలీసులకు డౌట్. Arjun yang ketakutan menceritakan kepada Rao. పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ? ఇక్కడ పంజగుట్టలో. Mendengar hal itu, Rao langsung meminta bantuan Menteri Dalam Negeri. Dari telepon tersebut, Dharma akan dimutasi ke desa jika tidak segera membebaskan mereka. అయ్యయ్యా తప్పైపోయిందయ్యా. వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే నా పోస్టింగే ఊస్టింగ్ అయిపోతాది. Mendengar perusahaan Rao telah membantu menambah devisa negara, sebagai tanda maaf, Dharma akan mencuci dan mengisi full tank motor mereka. Sejak saat itu, Arjun menyadari bahwa Rao memberikan pertolongan secara tulus dan menjadikannya sahabat. Di hari berikutnya, teman pria memberitahu bahwa pria masuk rumah sakit di dekat kampus Teresa. Hello, Nageshwar, nenu tirtya. Rao pun langsung menjelaskan masalahnya kepada pemilik rumah sakit. Mengetahui hal itu, Pratap berjanji akan menyuruh para dokter handal untuk mengeceknya. Di sana, pria diperlakukan seperti seorang ratu yang tidak boleh kehilangan satu helai rambut pun. Sesampainya di rumah sakit, para dokter menjelaskan bahwa pria hanya keracunan makanan dan akan sembuh dengan cepat. Nageshwar, నీకెలా తెలుసు నేను ఇక్కడ ఉన్నానని? Pria memberitahu asrama dan kampusnya sudah terlihat kumuh dan kotor. Dengan cepat, Rao meminta Giri untuk mensponsori kampus Teresa dan mengubahnya menjadi hotel bintang 5. Untuk membuat mereka aman dari rasa panas dan polusi, Rao pun memberikan mereka sebuah mobil. Dari hari ke hari, hubungan mereka pun terjalin dengan baik. Di saat Rao bingung cara menyatukan Arjun dan pria, tepat pukul 10:20, seorang wanita tidak dikenal masuk ke mobil. Dia adalah Anjali, dokter spesialis jantung. Entah kenapa jantung Rao berdebar tidak menentu di saat bersamanya. Anjali pun minta diantarkan ke rumah sakit dengan cepat. Rupanya di lampu merah tersebut ada orang yang tidak sadarkan diri dan butuh darah secepatnya. Mengetahui darah Rao adalah O positif, wanita tersebut meminta donor darahnya. Setelah tersadar, pria tua yang berusia 80 tahun bernama Cetanya terlihat senang karena mereka seperti orang tuanya. 80 tahun yang lalu di desa Golconda pada tahun 1933, kakek Cetanya adalah pengusaha penggiling padi yang sukses dan kaya raya. Kakek Cetanya memiliki seorang putra bernama Sitaram. Sitaram sekolah di London dan mencintai otomotif. Hanya saja ketika kakek Cetanya meninggal, Sitaram harus pulang untuk mengurus bisnisnya. అమ్మాయిని చూడు బాబు. అమ్మా, చాలా వద్దు. బాగుంది కదా? ఆ? Di usia yang tidak lagi muda, ibu Sitaram berniat menjodohkannya. Dari beberapa foto yang telah ditolak Sitaram, hanya satu wanita yang mencuri perhatian karena wanita tersebut foto di belakang mobil kesukaannya. Pak Comblang minta maaf karena wanita tersebut untuk pria kasta bawah. Hanya saja Sitaram tidak peduli dengan masalah kasta dan ingin menikah dengannya. చూస్తావేంటయ్యా నా సీతారాముడికి నచ్చిన పిల్ల. Di hari berikutnya, Pak Comblang memberitahu bahwa wanita tersebut ingin menikah hanya setelah 6 bulan. Sitaram yang merasa dipermalukan pergi menemui wanita tersebut. Setibanya di desa, mobil Sitaram pun mogok. స్టెప్ ఇవ్వాలి. అరే Secara mengejutkan, seorang wanita mengambil spion mobilnya. Dia adalah Laksmi, wanita miskin yang sedang dicari Sitaram.
Entah kenapa jantung Sitaram berdebar tidak menentu di saat berdekatan dengan Laksmi. Ternyata nenek Laksmi mengalami kejang-kejang dan butuh besi hangat untuk menetralkannya. Di saat Sitaram akan memberikan air minum, dengan pilu nenek Laksmi tidak tega melihat Laksmi bertani sendirian. Ternyata Laksmi bertani siang dan malam hanya untuk membeli baju pengantin pria. Sesuai adat setempat, baju pengantin pria wajib disediakan oleh pihak wanita. Itu sebabnya Laksmi membutuhkan waktu 6 bulan. Sitaram pun tersentuh dan tidak salah dengan pilihannya. Sesudahnya, Laksmi memberitahu bahwa pria yang mengambilkan air minum adalah seorang pencuri onderdil mobil yang sedang diparkir. Mereka tidak mengetahui bahwa Sitaram adalah calon suami Laksmi. Nenek Laksmi mengingatkan Sitaram untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Kemudian Sitaram merahasiakan identitasnya. Sitaram mengaku sebagai musafir yang tidak punya tempat tinggal. Jika diizinkan tinggal, Sitaram akan membantu Laksmi bertani agar bisa panen lebih cepat. Mendengar Sitaram hanya butuh tempat tinggal dan makan, dengan senang Laksmi menerimanya dan mengingatkan Sitaram untuk tidak mencuri lagi. Untuk tempat tinggal Sitaram, mereka membuat gubuk di atas lahan milik sang nenek. Kemudian dari lahan 250 meter tersebut, mereka mulai bertani. Sebagai anak petani yang kaya, Sitaram tidak asing dengan kegiatan bertani. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka terjalin dengan baik. Karena tidak ada yang mengakui, warga desa memanfaatkan bagian dari mobil tersebut. Sitaram menyadari cintanya kepada Laksmi tidak bisa diukur dengan sebuah mobil favorit sekalipun. 2 bulan berlalu, Laksmi begitu senang karena bisa memanen dengan cepat. Dari hasil panen tersebut, Laksmi memesan baju pengantin untuk calon suaminya. Pada hari itu, Sitaram pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Entah kenapa, Laksmi merasa kehilangan. Dengan setengah hati, Laksmi mengizinkan Sitaram pergi dan tidak akan melupakan kebaikannya. Di hari pernikahan, di saat pendeta melepaskan kain penutup, Laksmi yang awalnya terdiam berteriak histeris karena Sitaram adalah suaminya. Momen tersebut berlangsung secara dramatis. Enam tahun kemudian, mereka dianugerahi seorang putra bernama Cetanya. Bagi mereka, Cetanya adalah segalanya. Tepat tanggal 14 Februari, mereka ke kota Hyderabad untuk menjadi tamu kehormatan peresmian partai oposisi. Pada hari itu, Cetanya yang berusia 6 tahun merasakan hal aneh di rumahnya. Mendengar mereka akan menginap beberapa hari, Cetanya yang takut tidur sendirian, pura-pura sakit agar orang tuanya segera pulang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung tancap gas untuk kembali. Laksmi begitu khawatir dengan kondisi anaknya karena selama ini tidak pernah meninggalkan Cetanya sendirian. Naasnya, Sitaram yang tidak fokus menabrak batu pinggir jalan dan tepat jam 10:20 mereka tewas di tempat. Sejak saat itu, hidup Cetanya selalu diselimuti rasa bersalah dan akan menyatukan Dr. Anjali dengan Rao di kehidupan sekarang. Mendengar Rao menyukai Anjali, dengan senang pria mendukung. Doctor. Doctor? Uff. Pria mengajak Rao untuk mengecek jantungnya karena berdebar tidak menentu. మీరు తలుపు తెరిచారు పోయింది అదే నిన్న కారులో కలిసాం కదా అప్పుడు అనిపించింది. That is absolutely fine. హలో అంకుల్ బాగున్నారా? Kemudian dengan pilu, Cetanya berpura-pura hidup sebatang kara.
Mendengar hal itu, Rao pun mengaku bujangan dan punya banyak kamar untuk ditempati. Rao beranggapan jika cetanya tinggal di rumahnya, maka Anjali akan setiap hari datang untuk mengecek kondisi cetanya. I'm Nageshwar Rao. You can call me Nageshwar. Di lain sisi, di jam makan siang, terlihat Arjun sedang minum di asrama. Rektor yang datang memberikan surat peringatan. Arjun yang kaget tanpa sengaja memuntahkan minumannya. Surat peringatan pun berubah menjadi surat pengusiran karena muntahan Arjun masuk ke dalam mulut sang rektor. Get out! Rao pun membolehkan Arjun tinggal di rumahnya. Di sana, cetanya tidak suka dengan sifat buruk Arjun dan mereka tampak tidak akur. Di hari berikutnya, Anjali datang mengecek kondisi cetanya. Pada hari itu, jantung mereka berdebar tidak menentu. Mencium bau alkohol pada tubuh cetanya, Anjali pun marah. అది డాక్టర్లు చెప్తారు కదా హార్ట్కి మంచిదని. మందులు వేయరు కానీ డాక్టర్ పేరు చెప్పి మందు తాగుతారు. Cetanya memberitahu bau tersebut berasal dari Arjun. దీనంతటికీ కారణం వీడే. లేవరా. Mendengar Rao menyukai Anjali, dengan senang Arjun pun mendukung. ఈ చేంజ్ ఓవర్ అంతా అమ్మాయి కోసమే కదా. Arjun meminta Anjali untuk mendesain bunga yang kurang menarik. Di sana, Anjali memberitahu Rao cara merawat tanaman. Cetanya nampak sumringah melihat kedekatan mereka dan menyukai ide Arjun. Sehabis pulang kondangan, tepat jam 10:20 malam, pria diperlihatkan kehidupan Krishna dan Radha. Sialnya, kehidupan perselingkuhan Radha muncul dalam bayang-bayang tersebut. Mengetahui Rao adalah anaknya di kehidupan yang lalu, dengan cepat pria menemui Rao. Hanya saja pria nampak terguncang karena Arjun berada di samping Rao. Untuk menyatukan pria dan Arjun, Rao pun mulai menjodohkan mereka. Di sebuah kafe, Arjun berkenalan dengan pria. Melihat foto pria dengan pelangi, Arjun pun menunjukkan foto profilnya. Ternyata foto selfie dengan pelangi di jam 10:20 bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Entah kenapa ketika melihat Arjun, pria teringat dengan perselingkuhan Radha di kehidupan yang lalu dan pria pergi meninggalkannya. Mendengar pertemuan tidak berjalan dengan baik, Rao mengatur rencana kepada Giri untuk menyiapkan pesta ulang tahunnya. Giri terkejut, Rao tidak pernah merayakannya karena sehari setelah ulang tahun Rao, pada tanggal 14 Februari, orang tua Rao meninggal. Di pesta ulang tahun, Rao telah menyiapkan tempat spesial untuk mereka. Balon merah mengingatkan mereka pada acara ulang tahun Rao yang ke-6. Secara mengejutkan, Arjun mengubah tampilannya menjadi Radha. Ternyata Arjun mengetahui kehidupan sebelumnya di saat pria datang menemui Rao. Arjun menjelaskan bahwa Radha tidak pernah selingkuh. Pada waktu itu, Radha hanya berterima kasih kepada teman atas idenya untuk mempersatukan hubungan Radha dengan Krishna. Di kehidupan sekarang, Arjun ingin pria tidak menyimpan dendam karena takdir menginginkan kita bersama kembali. Pria pun menyadari bahwa Krishna telah salah paham dan pria menerima cinta Arjun. Dari kejauhan, Rao nampak menangis haru melihat mereka bersatu. Kemudian cetanya memberikan hadiah mobil klasik. Rao begitu senang karena mobil tersebut sudah diincar sejak lama. Selepasnya melihat Anjali datang tepat di belakang mobil pemberian cetanya, secara spontan Rao mengucapkan rasa cintanya. Tanpa diduga, Anjali pun langsung menerima. Dari kejauhan, cetanya nampak menangis haru melihat mereka bersatu. Pada tanggal 14 Februari, Rao menolak pendeta untuk tidak memperingati upacara kematian orang tuanya lagi.
Gak lama kemudian, Raw merasakan hal yang aneh di rumahnya. Mulai dari udara yang dingin, api suci yang padam, beberapa ikan yang tumbang, dan oli rem yang bocor. Kondisi tersebut mengingatkan Raw dengan kecelakaan orang tuanya. Di lain sisi, Anjali yang sedang mengecek kondisi cetanya mendengar kepanikan Raw. Rupanya pria dan Arjun pergi ke kantor KUA untuk daftar nikah dan HP mereka tidak bisa dihubungi. Anjali pun mengajak Raw untuk segera mengejar mereka. Di saat yang bersamaan, kalender yang jatuh mengingatkan cetanya dengan kondisi kecelakaan orang tuanya. Dengan cepat, cetanya meminta pertolongan kepada pengendara jalan untuk mengejar keluarganya. Beruntung, pria berhelm mau membantu. Di lokasi berlawanan, sebuah truk pengangkut menaruh botol minum tepat di dekat rem mobilnya. Dalam kondisi ini, Raw ingin menyelamatkan Arjun dan pria, dan di sisi lain, cetanya ingin menyelamatkan Raw dan Anjali. Arjun yang sedang kasmaran malah tidak fokus hingga akan menabrak jalan yang rusak. Raw yang berhasil menyalip menahan mobil mereka agar bisa berhenti. Setelah berhenti, mereka pun terlihat senang hingga tidak menyadari sebuah truk akan menabrak mereka. Karena nggak ada pilihan, pria berhelm menjatuhkan motornya tepat di ban mobil depan yang membuat laju truk berbelok. Mereka yang berhasil selamat mengucapkan terima kasih kepada cetanya. Cetanya memberitahu bahwa pria berhelmlah yang menolong mereka. Tanpa diduga, pria berhelm adalah cucu dari cetanya. Ternyata sang cucu datang ke Hyderabad untuk membawa sang kakek pulang. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa jodoh, rejeki, dan ajal adalah takdir. Takdir adalah jawaban dari banyak pertanyaan tentang kehidupan. Tapi takdir tidak memiliki alasan untuk dijelaskan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.